Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Pada hari ini juga kita ya merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius ya. Jadi sebelum tanya jawab saya juga akan menceritakan siapakah Santo Fransiskus Xaverius itu. Ya, dia adalah seorang yang mewartakan Injil sampailah ke Indonesia ya. Maka pesta Santo Fransiskus Xaverius itu adalah pesta imam dan pelindung misi dia. Nah, Santo Fransiskus Xaverius itu ya hidup 1506 dan wafat 1552. Jadi tidak terlalu panjang umurnya ya. Umurnya sekitar 46 tahun ya. Santo Fransiskus Xaverius yang dikenal sebagai Rasul Agung Asia. Jadi Santo Fransiskus Xaverius inilah adalah Rasul Agung Asia. Dialah yang ya sampai ke Nusantara dan akhirnya nanti meninggalnya itu di RRC ya, daratan Cina. Adalah seorang imam misionaris dari Ordo Serikat Yesus, Jesuit ya. Ia adalah salah satu pendiri Serikat Yesus bersama Santo Ignatius dari Loyola. Jadi dia ini salah satu pendiri Serikat Jesuit bersama Santo Ignatius Loyola dan dikenal sebagai pelindung misionaris dan karya misi gereja. Itu tadi. Hari peringatannya dirayakan setiap tanggal 3 Desember. Nah, pada hari ini. Lalu riwayat hidup. Yang pertama lahir, Fransiskus Xaverius lahir pada 7 April 1506 di Kastil Xavier, Kerajaan Navarra, sekarang bagian dari Spanyol. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang terhormat. Yang kedua, pendidikan dan pertemuannya dengan Ignatius. Fransiskus belajar di Universitas Paris. Bayangkan dia sudah belajar di Universitas Paris ya. Di mana ia bertemu dengan Ignatius dari Loyola. Persahabatan ini membawa Fransiskus untuk bergabung dalam pendirian Serikat Yesus pada tahun 1534. Ketiga, penugasan misionaris. Pada tahun 1540, Fransiskus dikirim sebagai misionaris ke Asia oleh Paus Paulus ketiga. Atas permintaan Raja Portugal, ia memulai perjalanan misionaris yang luar biasa ke India, lalu ke Pulauan Maluku, Jepang, dan kawasan lainnya. Lalu kematian, Fransiskus meninggal pada 3 Desember 1552 di Pulau Sangchuan dekat pantai Tiongkok saat mencoba memasuki Tiongkok untuk menyebarkan Injil. Jadi dia meninggal di sana. Lalu karya misinya yang pertama India. Fransiskus tiba di Goa pada tahun 1542 dan mengabarkan Injil di India bagian selatan. Ia bekerja di antara orang-orang miskin, khususnya komunitas nelayan, dan memperkenalkan pendidikan agama bagi anak-anak. Yang kedua, Indonesia dan Kepulauan Maluku. Ia melanjutkan perjalanannya ke wilayah Maluku, termasuk Ambon dan Ternate, untuk membimbing umat dan membaptis banyak orang. Maka Pesparani yang pertama, nasional, itu di Ambon. Ada suatu kisah yang luar biasa, ya, bagaimana ya Santo Fransiskus Xaverius ini sudah sangat lelah dan akhirnya dia membuang salibnya, ya, di sampan yang dia naikinya. Lalu mujizat terjadi, ya, dia berdoa, jika ini karyamu ya Tuhan, engkaulah yang ya menyatakannya. Jadi dia membuang salibnya dan salibnya itu dikembalikan oleh seekor kepiting. Nah, salibnya yang udah dilempar ke laut itu dikembalikan oleh seekor kepiting. Nah, makanya kalau ya kepiting itu menjadi simbol rahmat Allah, kehendak Allah, supaya ya Santo Fransiskus Xaverius ini tetap melaksanakan kehendak Tuhan. Yang ketiga, Jepang. Fransiskus tiba di Jepang pada tahun 1549. Meskipun menghadapi banyak tantangan budaya dan bahasa, ia berhasil menanamkan iman Katolik di Jepang, terutama di Kagoshima dan Kyoto. Nah itu ya. Kemudian dia yang keempat, rencana ke Tiongkok. Ia memiliki keinginan besar untuk membawa Injil ke Tiongkok, tetapi rencana ini tidak tercapai karena ia wafat di pulau dekat pantai Tiongkok. Ya. Lalu karakter dan spiritualitasnya. Yang pertama, ya, karakter dan spiritualitas Fransiskus Xaverius ini, yang pertama semangat misi yang tak kenal lelah. Jadi dia tak pernah lelah. Jadi bapak-bapak, pada waktu itu misi pergi ke Ternate dan Ambon itu ingat, bukan menggunakan kapal mesin ya, kapal layar dan dayung. Nah itu yang membuat dia sangat ini ya, hampir saja putus asa, tetapi karena
kehendak Tuhan, ya salibnya itu dikembalikan oleh kepiting. Jadi kepiting itulah yang mengantarkan salibnya sehingga dia akhirnya percaya bahwa kehendak Tuhan itu akan terjadi atas segala misinya. Jadi semangat misi yang tak kenal lelah. Bayangkan bapak-bapak, saudara-saudara dari Spanyol sana, dia harus ke Nusantara itu mau berapa bulan itu kalau zaman itu ya. Jadi Fransiskus tidak gentar menghadapi kesulitan perjalanan, hambatan budaya atau risiko bahaya untuk menyampaikan kabar baik tentang Kristus. Yang kedua, kerendahan hati dan kepedulian pada orang miskin. Ia dikenal sebagai imam yang rendah hati, yang memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang terpinggirkan. Yang ketiga, doa dan hubungan dengan Allah. Fransiskus adalah seorang pendoa yang tekun dan kekuatannya dalam misi berasal dari hubungannya yang mendalam dengan Allah. Mujizat dan kanonisasi. Nah, mujizat yang terjadi, ya ini diberikan Allah kepada Paus Fransiskus ini atau kepada Santo Fransiskus Saperius ini dikenal karena mujizat-mujizatnya termasuk penyembuhan orang sakit dan keselamatan dari bahaya selama perjalanan misinya. Lalu kanonisasi ditetapkan gereja, ia dinyatakan kudus oleh Paus Gregorius ke-15 pada 12 Maret 1622 bersama Santo Ignatius Loyola. Ia diangkat menjadi pelindung karya misi gereja. Lalu pesan dari hidup Santo Fransiskus Saperius, yang pertama kesetiaan pada panggilan Tuhan. Marilah kita setia pada panggilan Tuhan. Hidup Fransiskus merupakan pentingnya menjawab panggilan Tuhan dengan totalitas. Kedua, keberanian dalam iman. Ia menginspirasi umat untuk menghadapi tantangan iman dengan keberanian dan keyakinan bahwa Allah selalu menyertai. Ketiga, pentingnya misi dan evangelisasi. Ya. Fransiskus Saperius mengingatkan gereja akan tugasnya untuk membawa Injil ke seluruh penjuru dunia. Nah, ya Tuhan, melalui teladan Santo Fransiskus Saperius, kobarkanlah semangat kami untuk menjadi saksi kasih-Mu di dunia. Semoga kami senantiasa berani dan setia dalam tugas panggilan kami seperti Ia yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya demi Injil. Amin.